Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa UT. Jumpa lagi dengan saya Angger Binuko Paksi di kelas pemrograman berbasis Piranti bergerak. Nah, hari ini sebagai hari terakhir pertemuan TUWeb sesi 3 ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas terakhir, yaitu tugas 3. Jadi ini tadi saya sudah sempat menunggu sekitar hampir 40 menit, tapi ternyata masih belum ada yang join. Jadi untuk TUWeb hari ini akan saya rekam membahas terkait tugas 3. Oke, jadi di tugas 3 ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan tugas kedua. Kita diminta untuk nge-parsing data dari alamat API yang disediakan. Hanya saja yang kemarin itu ya API yang digunakan adalah API cuaca. Nah, di tugas ini itu adalah API currency. Jadi API-nya ada di sini. Kita bisa coba akses. Nah, untuk API-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi data API-nya ada banyak data di sini. Untuk atribut masing-masing datanya ada ID, simbol, name ID, rank, dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari data API ini kita akan melakukan parsing, kemudian hasilnya akan ditampilkan kurang lebih seperti ini nanti. Kurang lebih seperti itu. Tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat. Oke. Nah, untuk hasil jadinya teman-teman sebenarnya bisa mengadopsi source code yang sudah saya upload di GitHub saya. Nanti akan saya share di ini ya. Untuk tugas 3 ini sebenarnya sudah saya upload di sini. Nah, nanti bisa teman-teman buka kemudian diadopsi aja gitu. Oke. Oke, nah kemudian untuk proses pengerjaannya kita sebenarnya buat dulu ya. Jadi kita buat dulu untuk aplikasinya itu menggunakan blank. Jadi misal nih anggaplah ya saya buat lagi satu folder lah, misal currency itu. Tadi itu crypto, ini anggaplah currency gitu aja ya. Currency app. Nah, kita pindah dulu ke currency app-nya. cd currency app. Oke. Jadi di currency app ini kita perlu buat dulu satu satu project, misal Ionic Start. Harusnya ini bukan dibuat dulu, ini kita delete dulu aja. Nah, kita posisinya ada di hierarki ini. Terminal. Oke, posisinya ada di sini ya, di projectnya rootnya. Setelah itu kita buat Ionic Start. Nama projectnya misal tadi currency app. Kemudian mau tipenya apa. Jadi kalau kita balik lagi ke modul 6. Jadi kalau kita balik lagi di modul 6,
Nah, ini mulai praktikum instalasi Ionic. Nah, di sini kita bisa tuh kita lihat bagaimana membuat project Ionic baru. Jadi contohnya ini Ionic Start Markup App. Nah, ini adalah tipenya. Tipenya ada ini, ada tab, side menu, blank list. Kemudian maksudnya itu framework. Templatenya. Templatenya ada tab, side menu, blank list. Kemudian untuk tipe bahasanya menggunakan apa? Jadi misal di sini saya menggunakan blank. Kemudian untuk tipenya tipenya saya menggunakan VUE sesuai dengan kurikulumnya Universitas Terbuka. Nah, kalau udah tinggal di run seperti itu. Nah, proses ini kan lama. Nah, setelah jadi kita skip aja di proses ini. Anggaplah saya sudah membuat ini ada di Crypto Apps ya. Jadi namanya biar beda aja, biar bisa dibuat tadi. Nah, kalau sudah sama di bagian source, kemudian di view, ini ada homepage. Nah, di homepage ini kita sama mengambil datanya terlebih dahulu. Ini tuh saya ini kalau nggak salah pakai yang list. Maaf, saya ini pakai yang list, bukan yang blank. Jadi di sini tipenya saya menggunakan yang list. Nah ini, Jadi untuk tipe saya menggunakan yang list. Nah untuk yang list di sini ada router nih. Ada home, kemudian di router ini dia ngarah ke homepage. Hanya saja kalau di sini saya ngambil datanya ini, import fetch cryptos dari crypto service. Jadi sedikit beda dengan yang app cuaca kemarin. Untuk untuk ininya, untuk API-nya itu masih dalam satu file homepage.view. Jadi di sini dia panggil data API. Nah, sedangkan untuk yang crypto ini saya buat dia ada satu folder service. Jadi sesuai dengan sesuai dengan praktik 12 tuh yang mana? Mari ngobrol kalau Kurniawan. Ketua PKKMB. Kurniawan. Iya, Bu. Ketua PKKMB. Wakil. Ada di bentar, saya lupa lokasinya. Oh, Pak Iip Kunaiti, selamat join ya. Selamat sore, terima kasih sudah join. Oke, tadi sampai kalau di sini belum saya share ya, saya share dulu. Oke, jadi kalau yang di proyek ini saya pakai menggunakan satu folder service, kemudian di dalamnya baru ada file untuk melakukan parsing service-nya. Jadi sedikit berbeda dengan yang app cuaca kemarin. Seperti itu. Kalau app cuaca masih
servisnya API-nya ada di sini. Sedangkan kalau untuk yang crypto app itu dibuat satu file khusus. Di sini ada URL-nya, kemudian di sini ada proses parsingnya. Kemudian proses parsingnya ini baru diolah datanya di homepage. Nah, seperti itu. Nah, ini di Cryptos await, baru Cryptosnya ini diolah. For Cryptos, kemudian crypto rank, name, symbol, dan price USD. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk datanya tidak ada parsing ya. Jadi semua data yang ada di API ini dia ambil. Jadi diambil. Nah, setelah ini selesai barulah nanti bisa dijalankan. Oke, anggaplah ini saya cancel dulu. Saya masuk ke project crypto-nya. Nah, menjalankannya menggunakan Ionic Solve. Oke. Nah, ini kita bisa buat ke format dev mobilenya dulu. Misal dimensinya kita pakai iPhone 14 gitu misalnya. Nah, jadi untuk untuk menampilkan data saya sedikit berbeda karena saya menggunakan list ya. Ini bukan blank, saya menggunakan list. Jadi ini masih blank, ini blank. Nah, jadi di sini saya bentuknya kurang tidak terlalu mirip dengan yang ada di modulnya. Seperti ini kan kalau dibentuknya. Tapi esensinya sama, jadi ada satu tombol untuk melakukan refresh, kemudian menampilkan data dari hasil parsingnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini kalau di refresh, muncul hasilnya. Nah, misal nih anggaplah saya ingin menambahkan satu data lagi di API ini, misal ada rank, price USD, volume, price BTC. Oke. Oke, anggaplah ini ya, data price BTC inilah. Price BTC ini mau saya ambil aja. Misal harga kalau dibandingkan dengan Bitcoin gitu. Oke, jadi di sini saya tambahkan satu kolom. Satu kolom lagi, misal ada price BTC. Kita tambahkan saja. Sini price tadi dapatnya itu adalah price BTC, price BTC. Mana tadi? Nah, ini. Nah, seperti ini. Kita coba run, kemudian apakah berubah. Nah, ini karena saya pakai table ya, jadi geser akhirnya. Oke, coba saya gedein dulu, misal responsif aja. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi muncul untuk price-nya. Cuma ini masih menggunakan simbol BTC ya. Jadi mestinya itu untuk simbolnya bisa diganti. Nah, ini. Crypto.
Gitu. Service itu deskriptos. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk apa namanya itu mendapatkan data dari apa namanya itu API endpoint-nya, kemudian kita tampilkan datanya ke bentuk yang ingin kita tampilkan. Tidak banyak yang berubah ya. Assalamualaikum Pak, maaf itu nggak ada suaranya Pak. Waalaikumsalam. Oke, sorry. Ya, tes masuk Pak Iip. Oh ya, maaf. Jadi dari tadi Ada, Pak. belum masuk ya untuk yang di apa namanya di Teambox di MS Teamnya belum masuk, tapi nanti bisa dicek di ini aja Pak rekamannya Pak ya. Oke. Baik, Pak. Oke, maaf tadi saya lupa untuk menyalakan mic-nya. Oke, atau mungkin kita langsung masuk diskusi aja ya teman-teman. Juga Pak Iip aja sih sebenarnya join cuma Pak Iip. Jadi kalau mau diskusi boleh gitu. Karena ini sebenarnya kalau untuk tugas 3 ini tidak terlalu apa namanya itu nggak terlalu ribet juga. Jadi ini tinggal membuat project Ionic-nya, kemudian menambahkan satu service untuk apa ya untuk parsingnya. Ini saya kasih namanya aja crypto service. Kalau mau diganti juga nggak apa-apa gitu. Jadi menggunakan Axios untuk ngeparsingnya gitu. Jadi di sini nanti responnya akan dikembalikan ketika fungsi fetch cryptos-nya dipanggil. Nah, fungsi fetch cryptos ini dipanggil di homepage-nya. Jadi sedikit beda dengan yang tugas 2. Kalau di tugas 2 itu kan semuanya ada di sini. Kita pakai apa istilahnya itu? Pakai dependencies-nya dari Vue, dari Ionic-nya. Jadinya harus membuat kayak gini, bikin konstanta, kemudian await fetch dan sebagainya. Ini dari apa namanya dari Ionic-nya. Nah, sedangkan untuk yang di sini ini sudah menggunakan API handler dari Axios gitu. Jadi lebih simple. Lebih simple. Jadi tinggal fetch cryptosnya dipanggil di home kayak ini, import from service crypto service. Nah, tinggal fetch cryptosnya ini kita load. Nah, di sini synchronous load, baru datanya dimasukkan ke cryptos. Baru dari cryptosnya ini kita olah seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi yang tugas 3 ini sebenarnya lebih simpel daripada tugas yang kedua. Gitu. Oke, mungkin itu apa namanya terkait tugas 3. Jika Pak Iip mau bertanya silahkan. Ya, Pak. Maaf Pak, tadi baru gabung Pak ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Mungkin nanti Pak saya dipelajari di rekaman Bapak ya. Oh ya. Mungkin Bapak yang kemarin juga Pak yang tugas yang di rekaman 2. itu Pak ya, yang 2 itu yang terekamnya cuma 4 menit Pak. Hah? Masa ya? Iya Pak, kemarin tuh saya lihat tonton itu. Oh, bentar, saya cek ya. Jangan-jangan saya salah upload. Atau nggak kerekam ya? Error biasanya. Nah, yang itu Pak ya. Ini tadi kita membahas terkait pemindahan record center. Mungkin biasanya ada suatu hal yang kalau di kita mungkin di orang IT itu mungkin kita sebutnya data center. Bagaimana Kotak plus dulu aja ya, suatu storage yang sudah kita gunakan
Oh iya, 4 menit aja ya, putus ya. Iya Pak, 4 menit Pak. Atau gini aja Pak, mungkin bisa pakai nanti saya ganti aja ya, saya ganti aja linknya ini pakai link yang tahun lalu mungkin. Ternyata putus. Bentar, ini jangan-jangan juga putus. Enggak, masih jalan. YouTube. Oke, mungkin cuma sharing-sharing aja. Jadi untuk web pemrograman berbasis Piranti Bergerak bisa dicek aja di playlist ini. Untuk sesi 2 tahun lalu kayaknya masih aman ya. Oh iya, ini 4 menit ternyata. Wah, berarti gagal. Jadi mungkin bisa dipakai yang tahun lalu aja sih. Sebenarnya kalau untuk bahasanya kurang lebih mirip sih. Bahasanya mirip. Oke, nanti linknya saya ubah Pak Iip. Linknya saya ubah ke sini aja mungkin. Kita pakai rekaman tahun lalu aja lah. Daripada tidak tersampaikan ininya materinya ya. Terima kasih Pak Iip udah diingatkan. Saya malah baru sadar kalau ternyata 4 menit. Saya kira kemarin udah ngupload. Ternyata kepotong ternyata. Ya sudahlah. Tapi sekarang ini aman Pak yang web 3 sekarang. Harusnya sih aman ya, semoga sih nggak ada kendala. Cuma memang web 3 ini tadi baru saya record itu pasti baru 20 menit karena memang nggak banyak yang join ya. Dan karena tadi saya pikir nggak ada yang join, makanya saya langsung masuk ke pembahasan tugas gitu. Kalau untuk detail sebenarnya teman-teman bisa lihat aja di yang tahun lalu. Ini juga ada ya, web ketiga, web sesi 3 yang tahun lalu itu juga bahasnya sedikit lebih detail juga. Sampai hampir 2 jam lah. Hampir 2 jam. Di sini saya juga sempat membahas beberapa proyek yang activity-nya gitu. Jadi sebenarnya saya lebih lengkap yang tahun lalu. Kalau untuk penjelasannya saya lebih lengkap yang tahun lalu gitu. Seperti itu sih. Jadi silakan kalau pengen lihat-lihat yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Begitu Pak Iip. Mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh. Di 15 itu oh ini praktikum integrasi ke data, jadi kayaknya menggunakan database kayaknya, seingat saya. Praktikumnya. Ya. Nah ini. Jadi menggunakan integrasi data untuk bisa ngambil foto dan sebagainya. Ini kira-kira masih ada nggak ya proyeknya dulu? Kayaknya udah nggak ada. Oke, monggo Pak Iip, kalau ada yang mau didiskusikan. Semangat cukup aja dulu Pak. Nanti mau mempelajari dari ini. Oh ya. Rekaman Bapak.
Oh ya, jadi tadi ini ya di GitHub-nya ada di sini. Nanti kalau pengen apa namanya itu mengadopsi silahkan aja di-download, silakan aja di-download. Kemudian di sini juga sudah saya sampaikan langkah-langkah untuk menjalankan proyeknya. Kemudian ada sedikit penjelasan umum. Jadi sebenarnya cuma ada dua ini aja sih, dua file crypto service sama homepage itu aja gitu. Jadi tidak banyak untuk yang tugas 3 ini tidak banyak. Ini juga di upload juga Pak di GitHub-nya. Ya, nanti akan saya upload. Jadi sebenarnya kan setiap apa namanya? Setiap topik itu setiap web itu kan saya upload. Jadi kayak di tugas 2 kemarin ini link repository-nya, kemudian ini link rekamannya. Iya, sama di yang sebelum-sebelumnya juga sama. Ya, yang kemarin ada Pak yang kemarin. Ya, ini juga sama. Ada link repository-nya untuk tugas referensi untuk referensi mengerjakan tugasnya gitu. Nanti akan saya update untuk yang web hari ini. Oke, oh ini kameranya juga belum saya aktifkan ternyata. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu Pak Iip yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau hadir, terutama Pak Iip ya. Selama 3 kali web selalu hadir gitu. Saya salut dengan semangat jenengan gitu. Mohon maaf jika masih banyak hal yang belum bisa saya deliverikan ke rekan-rekan semua gitu. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 8 pekan berarti ya, sudah 8 pekan baik yang mandiri ataupun yang web gitu, seperti itu. Oke, begitu nggih Pak Iip dan teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Iip. kasih juga Pak ilmunya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Iip. Sama-sama Pak.